Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berdealer, kita berjumpa lagi. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana caranya kita untuk mengkalibrasi sebuah zoom tele yang bertipe SFP atau second focal plane. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu kalibrasi zoom teleskop. Jadi kalibrasi itu adalah mencari di zoom berapa jarak antar dot di tele SFP itu sesuai dengan jarak sebenarnya pada target. Karena seperti kita ketahui, kalau untuk tele bertipe SFP itu pembesaran retikel itu tidak berubah mengikuti zoom. Berbeda dengan yang bertipe FFP, sehingga ketika kita zoom, jarak antar dot ini tidak berubah, tetapi jarak yang ada di objek itu berubah. Lalu apa fungsinya? Kenapa kita perlu melakukan kalibrasi? Yang pertama, untuk input data di aplikasi Strelog. Karena seperti saya sudah bilang di video sebelumnya, jika kita salah melakukan input di bagian kalibrasi zoom, itu nanti perkenaannya tidak akan sesuai walaupun input data yang lainnya sudah sesuai. Yang kedua, biasanya saya pakai untuk melakukan zero, karena ketika di zoom kalibrasi tersebut, ketika saya zero, misalkan harusnya dia berada di cross tapi dia geser ke kiri 1 dot atau ke kanan 1 dot, ke atas atau ke bawah 1 dot, itu pergeseran putaran turret dengan pergeseran retikel itu sesuai. Jadi misalkan ketika saya tembakan di zoom kalibrasi itu jatuh di 1 dot, maka saya hanya memutar turret sebanyak 10 klik, karena untuk tele saya menggunakan turret mil 1/10 mil, yang artinya 1 dot itu ketika di zoom kalibrasi itu berjarak 10 klik. Lalu ada juga yang sudah expert ya, sudah profesional, itu dengan zoom kalibrasi dia bisa menentukan jarak target selama ukuran target atau tinggi target itu diketahui. Nah, rumusnya itu bisa teman-teman lihat di Google atau di YouTube, itu banyak cara mengukur jarak target dengan retikel tanpa rangefinder, itu sudah ada. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan kalibrasi zoom? Sebelumnya teman-teman kenali dulu teleskop teman-teman itu bertipe apa. Contoh di sini adalah tele saya menggunakan turret mil dengan retikel mil. Jadi ciri-cirinya adalah kalau di turret pasti ada tulisannya 1/10 mil. Dengan tipe retikelnya itu biasanya half mil dot. Jadi 1 dotnya itu di sini, ini setengahnya, itu disebut sebagai retikel mil. Lalu ada lagi untuk retikel tele dengan turret MOE atau minute of angle, dan dengan retikel minute of angle. Nah, kalau yang tadi itu 1 dotnya di bawah sini, tapi untuk minute of angle tiap titik ini dihitung 1. Kalau untuk minute of angle itu biasanya 1 titik ini dihitung 1. Kadang ada yang lompat dari 1, 2, 3, 4, 5 langsung sini 10, sini 12, tapi perhitungannya tiap titik dihitung 1. Beda dengan yang tadi ya, yang mil itu tadi ada setengah dot. Kemudian ada lagi tipe yang turret MOE tapi retikel mil. Nah, ini yang biasanya ada di tele-tele yang untuk pasar Amerika atau standar luar lah, karena dia menggunakan turret MOE dan mil retikelnya mil.
Di Indonesia juga ada, di beberapa tele-tele yang kelas low end itu ada, ya, saya temui ada. Jadi dia menggunakan reticle, yaitu reticle half mil dot atau mil dot, tetapi turretnya menggunakan MOA. Ya, ini juga agak sedikit butuh trik untuk mengkalibrasinya. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi MOA mil, reticle dengan MOA atau mil dengan mil, ini bisa digunakan zoom kalibrasinya untuk zero, karena perkenaannya pun juga sama. Misal ketika saya menggunakan tele MOA, pergeserannya itu anggaplah 5 dot di bawah cross, saya hanya butuh memutar turret sebanyak 5.0 MOE. Jadi kan ada yang 1/4 MOE, ada yang satu kliknya itu 1/8 MOE. Nah, jadi misalkan saya itu pakai yang 1/8, berarti 8 kali 5 sekitar 40 klik begitu. Tapi kalau yang untuk reticle ini pergeserannya tidak sesuai, mau di zoom kalibrasi pun juga dia tidak sesuai, karena kalibrasinya menggunakan mil sedangkan turretnya pergeserannya MOE. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Untuk tele yang menggunakan turret mil dan reticle mil, cara kalibrasinya adalah teman-teman mempersiapkan sebuah objek, bisa objek yang ukurannya terukur ataupun garis. Nah, jika teman-teman sudah ada objek yang ukurannya sudah pasti, itu bisa digunakan. Atau jika teman-teman ragu, bisa membuat garis seperti ini. Jadi buat garis sepanjang 10 cm dengan diberi tanda tiap sentinya seperti ini. Lalu teman-teman letakkan objek ini di jarak 10 meter. Nah, lalu teman-teman tinggal intip ini objek dengan tele, tidak perlu ditembak, hanya dibidik saja dengan tele, dan usahakan unit keadaan standby atau steady, tidak gerak ya, jadi anteng lah. Nah, nanti tinggal teman-teman bidik dari bawah sini sampai sini untuk 10 meter, berarti satu dotnya itu bernilai 1 cm. 1 dot sama dengan 1 cm. Kalau teman-teman itu di jarak 20, itu berarti 1 dotnya bernilai 2 cm. Kalau 30 berarti 1 dot bernilai 3 cm. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau misalkan paling enak di 10 meter. Jadi ketika teman-teman itu coba bidik target ini di 10 meter, berarti jarak antar dotnya, bukan yang setengahnya ini ya, yang dotnya ini, dari dot ke dot atau dari cross ke dot pertama, itu wajib ketemu di 1 cm. Nah, kalau untuk yang MOE, karena dia itu perhitungannya 1 MOE itu sama dengan 1 inch. 1 inch di jarak 100 yard. Maka karena kita zero di jarak 100 yard itu agak jauh ya, jadi kita bikin di 50 yard saja. Tapi perhitungannya di 50 yard ini berarti 1 MOE sama dengan 0,5 in. Jadi untuk 1 dot, karena ini MOE, dia tiap titik dihitung 1 dot, berbeda dengan yang mil tadi ya. Jadi ketika teman-teman mencoba kalibrasi di jarak 50, itu 1 dotnya bernilai setengah. Di sini berarti 1 dotnya. Dan teman-teman cukup membuat garis sepanjang 5 inch. Kalau 5 inch kan juga nggak terlalu panjang. Nah, nanti dibuat tanda seperti ini, setiap setengah in, nanti terus nanti sama diletakkan di jarak 50 yard, dan teman-teman putar zoom di tele teman-teman sampai ketemu 1 MOA nya itu setengah inch. Ini untuk yang tele menggunakan turret MOA dan reticle MOA. Lalu untuk yang mil ini sebenarnya
hampir sama dengan yang tadi, membuat garis sepanjang 10 cm, dibuat garis diberi tanda tiap sentinya, dan ini pun sama seperti tadi ya, yang kalau 10 meter satu dotnya itu sama dengan 1 cm dan seterusnya, itu sama. Cuman perbedaannya kalau di tele ini ketika zoom kalibrasi itu tidak bisa dipakai untuk zero, karena pergeseran turretnya itu tidak sesuai, retikalnya mil tapi pergeserannya MOE. Jadi kurang lebih seperti itu persiapannya, dan nanti akan saya coba praktekkan bagaimana caranya kalibrasi secara langsung. Nah, kebetulan kan di sini saya menggunakan tele dengan turret mil dan vertical mil. Oke, sekarang kita uji coba. Oke teman-teman, sekarang untuk prakteknya tentang bagaimana caranya untuk mengkalibrasi zoom sebuah tele. Jadi kebetulan di sana itu jarak 50 meter ada hebel atau bata ringan. Nah, kebetulan bata ringan itu memiliki tinggi dan panjang yang sama ukurannya, hanya ketebalannya saja yang beda. Nah, untuk hebel itu sendiri ketinggiannya itu sekitar 20 cm dan panjangnya sekitar 60 cm. Jadi bisa kita gunakan untuk mengkalibrasi zoom tele. Nah, karena tinggi objeknya itu 20 cm di jarak 50 meter, itu ketemunya kalibrasinya harusnya di 4 dot antara ujung atas dan ujung bawahnya. Karena rumusnya 20 cm dikali 10 dibagi jarak ketemunya jumlah dotnya. Di sini saya mulai dari yang paling kecil ya. Ini saya pakai zoom 6 dulu. Saya nyalakan dulu kamera bawah ini. Bisa kita lihat jarak tinggi hebel itu di tele 1,5 lebih ya. Sekarang kita cari di zoom berapa dia dapat 4 dot. Kita zoom pelan-pelan. 2 3 4. Bisa kita lihat teman-teman. Pas tepat 4 dot. Nah, berarti zoom kalibrasi tele saya berada di 15, karena ini 14 dan ini 18, di tengah-tengah sini itu berarti kan 16. Dia berada di zoom 15. Oke, nanti kita lanjut. Kalau salah input seperti apa di aplikasi, nanti akan saya tunjukkan. Oke teman-teman, tadi kita sudah selesai melakukan persiapan, terus sudah saya uji coba juga, dan sekarang saya ingin menunjukkan seberapa fatal kalau kita itu sampai salah input data di kalibrasi zoom. Oke, sekarang kita masuk ke reticle dulu, terus kita masuk ke setting. Nah, di sini ini adalah data untuk keterangan kalibrasi zoom kita di zoom berapa. Jadi banyak yang masih salah mengira kalau ini itu zoom yang sering kita pakai atau yang biasa kita pakai. Itu bukan, tapi ini lebih kepada data yang menyatakan di zoom berapa tele kita sudah dikalibrasi. Seperti contoh tele saya itu kalibrasi zoomnya di 15. Teman-teman bisa lihat ya perkenaannya di 1 dot di bawah cross itu. Kita pakai zoom yang terbesar aja lah biar dari gampang. 49, terus di bawahnya lagi 61, terus 73 meter, 83 dan seterusnya. Sekarang kita coba rubah.
Ini saya turunkan satu angka aja di bawah, jadi kalibrasinya di 14. Otomatis peratannya jadi berubah. Di zoom di dot pertama itu jadi 48, 61, 70 dan seterusnya. Makin ke bawah itu selisihnya makin jauh. Terus kita naikkan, yang tadinya harusnya 15 kita isi 16. Kita lihat berubah lagi kan, tadinya yang 14 jadi di 48 jadi 50, terus jadi 63, makin ke bawah makin jauh. Itulah kenapa yang membuat sebagian teman-teman masih gagal untuk setting aplikasi ini. Ini saya kembalikan dulu ke 15. Terus untuk perkenaan zoom kalibrasi sebagai 0 itu keuntungannya seperti ini. Kita pindah ke zoom 15 sesuai dengan zoom kalibrasinya. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada skalanya 1,00, berarti dia sedang berada di zoom kalibrasi. Untuk gampangnya teman-teman bisa perhatikan di sini. Kita ambil di dot 5 saja nih, dot 5 ya. Kita ambil di dot 5. Itu keterangannya 120 meter. Ketika di zoom kalibrasi, maka pergeseran turret itu akan sesuai di tiap dotnya. Jadi ketika saya ingin menggeser 120 ini ke 105 atau satu dot di atasnya, itu saya hanya cukup memutar turret sebanyak 10 klik, karena turret saya 1/10 mil, dimana untuk satu dotnya itu 10 klik. Kita lihat ya, ini kita hitung kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Otomatis 120 yang tadinya di 5 dot itu bergeser ke atas 1 dot. Kalau saya mau naikkan lagi yang dari 120 di 4 dot ini jadi di atasnya lagi, tinggal saya putar lagi sebanyak 10 klik. Coba teman-teman perhatikan ya, dia langsung naik. Saya mau naikkan lagi 1 dot, putar lagi 10, naikkan lagi 10 lagi. Pergeserannya sesuai. Tapi jika tidak berada di kalibrasi zoom, itu tidak akan sesuai. Ini saya naikkan ke zoom 24. Dari dot 2 dot di bawah cross ini terlihat angka 61 ya. Saya coba geser 10 klik. Lihat, tidak tepat di angka 61 pergeserannya. Lalu untuk MOA pun juga sama. Dia harus kalau mau enak itu untuk zeronya di zoom kalibrasi, karena pergeseran turretnya itu sesuai. Demikian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.